Shalom kepada semua saudara dan saudariku yang seiman di dalam Kristus. Saya tergerak hati untuk bercerita mengenai kisah salib, terbentuknya roseri yang besar. Semoga saudara-saudari yang mendengar cerita ini terberkati. Memulakan cerita pada masa kanak-kanak, saya punya kawan sekolah dan teman bermain. Kami sama-sama dari anak-anak polis, jadi kami tinggal berdekatan di barik polis. Satu sekolah, satu kelas juga. Masa kami kanak-kanak di tahun 4 hingga tahun 5, kami sudah pandai pergi mencari sayur di hutan dekat-dekat barik polis tempat tinggal kami sahaja. Kami pergi petik kangkung, pungut sayuran di daun di kebun Cina yang tertinggal-tinggal. Sayuran itu kami jual dan begitu juga kami juga jual kuih, mie goreng bersama-sama. Tetapi pada suatu hari bapak kawan saya ditukarkan ke Ranau, Sabah. Dan keluarga saya masih tinggal di kota Kinabalu, Sabah. Sedar tak sedar kami dah remaja. Pendekkan cerita, kami dipertemukan kembali waktu saya berkawin lebih kurang 2 tahun kemudian. Rupa-rupanya saya berkawin dengan adik suami kawan saya dan kawan saya berkawin dengan abang suami saya. Namun kami sambung persahabatan kami lagi rapat, melayani di gereja bersama-sama dan melakukan aktiviti gereja bersama-sama. Sekali lagi saya pendekkan cerita ini. Pada satu saat kawan saya mengidap kanker payudara. Beberapa tahun dia bertahan melawan penyakitnya. Kekuatannya mula berkurang. Sampai kawan saya dimasukkan ke hospital. Waktu giliran saya menemani kawan saya di hospital, kawan saya mengambil waktunya buat roseri yang biasa kita gunakan, yang boleh bawa dalam doa roseri. Saya membantu kawan saya buat roserinya, namun pada masa itu saya tidak tergerak hati untuk berbuat roseri, hanya sekadar bantu-bantu sahaja. Kawan saya dapat banyak buat roseri di hospital, sambil melupakan seketika sakitnya. Kawan saya juga menjual roserinya kalau ada orang mau beli. Dalam keadaan yang masih sakit, kawan saya dibenarkan pulang ke rumah. Sepertinya tak ada jaminan. Kawan saya diberi obat dan dia hanya makan obat dari hospital. Kawan saya pulang di rumah mentua kami. Pada satu masa ada pihak komite dari KSFX Keningau, salah satu dari seorang Batania, melayani bagi orang-orang yang sakit. Saya hanya menyebut saudara yang melayani ini dari Batania ini
dalam panggilan JM sahaja, yang dengan rela datang mengurut kawan saya setiap hari. Itulah kerja mereka yang suci. Waktu JM ada datang melawat di rumah mentua saya, kawan saya panggil saya untuk belajar buat rosary, untuk belajar buat salib dari manik yang besar. Kawan saya minta tolong belajar untuk dia, katanya. Nanti bila saya sembuh, bolehlah kamu mengajar saya balik, kata kawan saya. JM mula mengajar. Saya bersahaja dan saya tengok JM buat salib tersebut. Oleh karena masa pelayanan JM untuk melayan di Binaung sudah sampai masanya, karena JM ada pelayanannya yang lain di tempat yang lain pula. JM sempat menunjuk ajar kepada saya ujung tangan kanan dan ujung tangan kiri salib tersebut. Kata JM, kamu tolong sambung untuk membentuk menjadi satu salib. Saya yang tidak pernah buat dan tidak pernah tengok orang buat salib dari manik, saya berdiam saja. Kawan bilang, nah, kau tolong sambungkan, katanya. Saya pun akui, okelah, saya akan coba. Saya balik ke rumah yang bersebelahan saja rumah kami. Saya coba buat. Tahu beberapa kali saya sambung, buka, sambung lagi, sampai beberapa kali tidak menjadi. Saya sempat mengeluh, oh Tuhan, tolong saya. Akhirnya pikiran saya tertuju kepada ujung permulaan bentuk. Bentuknya bulat. Pikiran saya terfokus macam boleh buat sebiji bulatan buat rosary yang besar dalam hati saya. Dalam masa itu saya coba untuk sambungkan salib itu sampai saya dapat menyambungnya. Dengan begitu gembiranya saya karena saya berjaya. Hati saya sangat-sangat gembira, dan masa yang sama saya boleh bayangkan salib itu boleh jadi salah satu sebahagian peranan buat satu rosary yang besar. Saya berlari pergi ke rumah sebelah dan bagi tahu kawan saya itu, yaitu ini saya sendiri. Dengan gembiranya saya bagi tahu yang manik
tersebut boleh buat rosary yang besar. Lalu kawan saya bilang, buat untuk saya. Saya begitu bersemangat ingin buat rosary untuk kawan saya ini. Sekurang-kurangnya saya boleh menggembirakan hati dia. Saya beli manik warna merah jambu pilihan hati saya. Waktu itu rumah keluarga kawan saya baru siap dibina, gimana suaminya buat untuk kesempatan merasakan rumah baru keluarga kawan saya sudah boleh dimasuk dan tinggal. Masa kawan saya, untuk pendekkan cerita, masa kawan saya berangkat ke rumah baru, saya pimpin kawan saya berjalan menuju ke rumah mereka yang tidak jauh, di bersebelahan rumah mentua kami. Saya bilang kepada kawan saya, "Nah, kamu ada rumah baru dan cantik." Tetapi apabila kawan saya mengatakan tidak ada artinya lagi bagi saya, katanya, mungkin tidak lama lagi saya dipanggil pulang ke rumah Bapak, katanya. Saya sembunyikan air mata saya sambil bergurau dengannya. Malam itu kawan saya panggil saya untuk menemani dia di rumah untuk tidur bersama di bilik baru mereka. Masa itu juga banyak orang melawat rumah mereka, karena pada masa itu juga menyambut rumah baru. Sepanjang malam itu kawan saya mau saya sentiasa mengurut belakangnya dan dadanya. Bila saya tertidur, kawan saya bangunkan saya, "Jangan tidur, tolong jangan berhenti mengurut," katanya. Saya turuti cakapnya. Besok pagi saya balik ke rumah tanpa ada tidur semalaman. Seperti mabuk rasanya saya berjalan dengan teruyung hayang rasanya. Tak ada tidur. Saya pulang pergi mandi. Tidak lama saya dipanggil salah seorang dari keluarga yang kawan saya itu merasa kesakitan yang tidak dapat ditahan olehnya. Saya bilang kepada orang yang memanggil saya tadi, "Pergi, bawa saja dia ke hospital." Maka keluarganya membawa dia ke hospital. Pada tengah malam, saya dan suami saya dipanggil untuk datang ke hospital. Sampai di hospital saya pegang tangan dia kuat-kuat. Katanya kepada saya dengan muka yang sakit, "Kamulah saudara saya yang paling dekat dengan saya," katanya. Lalu dia minta
didoakan. Maka kami semua yang berempat yang ada di sana, kami berdoa rosary. Selepas berdoa rosary, saya dan suami saya pulang ke rumah. Pada masa itu, kawan saya dijaga oleh suaminya. Dan pada esok hari, saya mencari kesempatan untuk menyiapkan rosary besar itu untuk kawan saya. Esok hari rosary besar itu siap. Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala. Itulah kali pertama saya buat rosary yang besar dengan gembira dan merasa bangga dapat buat tanpa ada orang yang mengajar saya. Saya lakukan itu karena saya mau menyenangkan hati kawan saya. Dan saya bersyukur karena Tuhan memberkati apa yang saya buat. Saya bawa rosary yang besar itu ke hospital untuk tunjukkan pada kawan saya. Yang rosary-nya sudah siap. Masa saya ke hospital, kawan saya seperti tidak bermaya, seperti tidak boleh melihat, dan nampak orang seperti tidak mendengar bila orang bercakap dengan dia. Saya bagi peluk rosary yang besar itu kepadanya dan mendekapkan rosary besar itu kepadanya, dan saya katakan di telinganya, "Nah, inilah rosary yang kau suruh saya buat, sudah siap." Sambil saya merasa sebak. Tidak lama kemudian dokter datang melawat dan cek oksigennya dan menurun, dan tekanan darah pun sudah menurun di tahap yang tak normal. Bila dokter pandang nurse yang bertugas, dia gelingkan kepala, menandakan tak ada harapan. Lalu ia menyuruh nurse memandikan kawan saya. Ketika itu nurse panggil salah seorang dari keluarga yang boleh membantu dia untuk memandikan kawan saya. Jadi saya datang, nurse itu katakan kepada saya, "Kau siram badannya dengan air dan kau sabunkan dia, seluruh badan dia." Masa itu seperti dia orang masih kuat lagi. Dia belum menutup badan dia dengan tawel karena dia merasa masih ada perasaan malu. Tetapi saya berbicara kepadanya, "Kami 2 orang saja di sini. Saya dan nurse ini untuk kasih mandi kamu, untuk membersihkan kamu. Siap saja kami mandikan kawan saya itu." Suami dia minta tolong pada saya untuk pulang ke rumah untuk memasak anak-anak yang belum ada makan semalaman. Saya balik ke rumah dan memasakkan untuk mereka. Selepas masak, kira-kira saya mau bungkus atau tapau makanan bawa ke hospital. Tetapi sebelum itu saya balik ke rumah saya untuk ke tandas. Dari luar ada orang memanggil-manggil nama saya. Rupa-rupanya ipar saya dari hospital. Ipar saya minta baju kawan saya. Dan saya bertanya, "Buat apa baju itu?" Ipar saya mengatakan bahwa kawan saya sudah terpanggil dan sudah tidak ada.
baru sebentar tadi. Hanya saya terdiam seperti kosong otak saya masa itu. Ipar saya mengejutkan saya. "Mana baju?" katanya. Baru saya tersedar dan terus pergi mengambil baju. Itu di rumah kawan saya. Sebenarnya baju itu sudah lama disediakan oleh kawan saya, karena dia mungkin sudah tahu dia tidak ada harapan. Baju warnanya warna putih dan skirtnya warna biru. Kawan saya pernah tunjukkan baju itu kepada saya, katanya, "Jangan lupa, baju ini baju untuk saya bila saya dipanggil Bapa di surga." Maksudnya menutup mata yang terakhir. Saya sempat berkata kepadanya, "Kenapa kau cakap macam begitu?" Katanya, saya rasa saya tahu saya tidak lama lagi, katanya. Cerita ini sebenarnya terlalu panjang untuk saya ceritakan. Banyak yang kait-mengait, tapi saya potong-potong karena yang saya cerita pada hari ini adalah berkaitan dengan kawan saya. Melalui kawan saya dapat buat rosary yang besar. Sampai sekarang ini saya masih buat rosary besar ini sebagai satu kenangan, satu ingatan yang tidak akan saya lupa. Dan mungkin inilah satu anugerah atau karunia yang Tuhan bagi saya. Dan saya mengambilnya melakukannya dengan sepenuh hati saya. Dan setiap membuat rosary, saya doakan semoga mereka yang memiliki rosary ini akan bergembira dan digembirakan oleh Tuhan. Rosary yang besar ini bukan saja punya cerita dan kisahnya tersendiri, ada misteri di sebaliknya. Teringat saya tentang pasan Bunda Maria. Waktu Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 orang kanak-kanak di Fatima di Portugal, membawa makna bagi saya secara pribadi. Sepertinya saya semakin mau meneruskan buatan rosary ini. Seperti ada dorongan yang kuat bila saya menyiapkan salah satu rosary, saya mau buat lagi, dan saya ingin membentuknya dengan bermacam-macam corak sebolehnya yang saya tahu. Saya melakukan ini, saya akan meneruskan buat rosary ini selagi saya masih kuat dan saya mampu. Tak tahu sampai bila. Setakat ini cerita mengenai kisah salib atau kisah nyata salib terbentuknya rosary yang besar. Marilah kita yang mengimani dan percaya kepada kasih karunia yang Bunda Maria pesankan melalui penampakannya. Mari kita sentiasa berdoa rosary, karena ini adalah salah satu senjata kehidupan rohani kita yang percaya bagi umat Katolik.
Karena ini adalah pesan dari Bonda Maria yang terberkati. Janji Bonda Maria kepada umatnya yang melakukan doa rosary ini, Ia akan mengaruniakan 15 anugerah kepada mereka yang sungguh-sungguh melakukan doa rosary ini. Semoga sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku dapat menafahat mengenai cerita yang pernah saya lalui dan bersama dengan kawan saya yang tak dapat saya lupakan sampai sekarang ini. Dan mari kita berdoa kepada kawan saya. Semoga rohnya dan semua jiwa-jiwa yang sudah terpanggil di tempat penantian, semuanya sudah bersama-sama dengan Bapa di syurga. Amin. Semoga berkat Tuhan menyertai kita. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati saudara dan saudari, sahabat-sahabat yang mendengar cerita ini. Semoga terberkati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.